Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang risiko dan tingkat pengambilannya. Sebelum itu, perkenalkan nama lengkap saya Grinsia Dapole, NIM 19190018. Perkenalkan, nama saya Putri Disa Korenara, NIM 19190007. Perkenalkan, nama saya Vincentius Irfan Fai, NIM 19190029. Perkenalkan, nama saya Sinsila Lawarika Bait, NIM 19190365. Perkenalkan, nama saya Arminto Bukanalindi, NIM 19190046. Baik, saya akan menjelaskan tentang risiko dan tingkat pengembalian. Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu yang pertama, tingkat pengembalian, yang kedua, risiko keputusan keuangan tersebut. Hubungan antara risiko dan menekan harapan merupakan hubungan yang bersifat searah dan linear. Risiko aset. Risiko dari suatu aset dapat dilihat dengan dua cara, yaitu yang pertama, dalam basis berdiri sendiri, yaitu risiko tunggal. Yang kedua, dalam konteks portofolio, yaitu risiko aset dalam suatu portofolio. Risiko portofolio dibedakan dalam yang pertama risiko sistematis, yaitu risiko pasar atau risiko umum. Yang kedua, risiko tidak sistematis atau risiko spesifik. 1. Return yang diharapkan atau expect return merupakan rata-rata tertimbang dari distribusi probabilitas dengan rumus yang tertera pada layar. Distribusi probabilitas merupakan suatu daftar semua kemungkinan nilai beserta masing-masing probabilitas terjadinya, di mana semakin rapat distribusi probabilitas, semakin besar kemungkinan nilai return yang sebenarnya sama dengan nilai return yang diharapkan. Oleh karena itu, semakin rapat distribusi probabilitas, semakin kecil resiko suatu aset. Contohnya, pada distribusi probabilitas untuk Martin Product dan US Water, kita lihat data-datanya yang tertera di layar. Dengan menggunakan data Martin Product tadi, kita dapat menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan oleh Martin Product dengan rumus expect return sama dengan P1 kali R1 tambah P2 kali R2 tambah P3 kali R3, di mana P adalah probabilitas terjadinya permintaan dan R adalah tingkat pengembalian saham jika permintaan ini terjadi. Di sini kita menghitung menggunakan data dari Martin Product, jadi R1-nya adalah 100%, R2-nya adalah 15%, dan R3-nya adalah 70%. Probabilitasnya P1 adalah 0,3, P2 0,4, P3 0,3. Jadi 0,3 kali 100% tambah 0,4 kali 15% tambah 0,3 kali 70% sama dengan 15%. Untuk data dari US Water, kita menggunakan rumus yang sama dengan probabilitas yang sama, hanya saja returnnya kita lihat pada data dari, hanya saja tingkat pengembalian saham kita lihat pada data dari US Water. Jadi 0,3 kali 20% tambah 0,4 kali 15% tambah 0,3 kali 10% sama dengan 15%. Untuk menghitung expect return dari stock found dan bond found. Yang pertama, stock found dengan cara pengerjaannya yaitu 1/3 dikali rate of return. Jadi 1/3 dikali minus 7% tambah 1/3 dikali 12% tambah 1/3 dikali 28% sama dengan 11%. Begitu juga dengan menghitung expect return dari bond found,
Hanya saja rate of return-nya kita lihat pada data dari bond fund, jadi expect return dari bond fund adalah 7%. Selanjutnya, contoh kasus, kita lihat pada data probabilitas dan tingkat pengembalian dalam berbagai kondisi ekonomi atas saham X yang diketahuinya probabilitas dan return. Maka yang ditanya berapa besar resiko dari saham X. Untuk expect return dari saham X, kita menggunakan rumus yang sama yaitu P1 kali R1 tambah P2 kali R2 tambah P3 kali R3. Probabilitasnya ini dan returnnya. P1 30%, P2 40%, P3 30%, R1 20%, R2 18%, dan R3 15%. Maka expect return dari saham X adalah 17,7%. 2. Standar defisiasi, di mana semakin kecil defisiasi standar, semakin rapat distribusi probabilitas, sebagai akibatnya semakin kecil resikonya. Contohnya, untuk menghitung standar defisiasi, yang pertama kita harus mencari RI kurang R1 kuadrat yang didapat dari RI-nya ini merupakan rate of return dan R-nya adalah expect return yang sudah diketahui adalah 15%. Jadi, untuk mendapat 0,7225 didapat dari 100% dikurangi 15% dipangkatkan 2 sama dengan 0,7225. Untuk mendapat nilai 0 pada RI kurang R kuadrat, 15% dikurangi 15% dipangkatkan 2 sama dengan 0, minus 70% dikurangi 15% sama dengan 0, dipangkatkan 2 sama dengan 0,7225. Untuk mencari RI kurang R pangkat 2 kali PI, nilai dari RI kurang R pangkat 2 ini dikali dengan nilai probabilitas atau PI-nya. Jadi, 0,7225 dikali 0,3 sama dengan 0,21675. Selanjutnya, 0 dikali 0,4 sama dengan 0,0, 0,7225 dikali 0,3 sama dengan 0,21675, maka totalnya adalah 0,4335. Untuk standar defisiasi, maka caranya adalah akar dari 0,4335 yaitu 0,6584 atau 65,4%. Risiko portofolio dapat dihitung dengan rumus varians dan standar defisiasi seperti yang tertera pada layar. Yang ketiga, koefisien variasi atau KV. Yang pertama, jika dua investasi memiliki ekspektasi pengembalian yang sama dengan standar defisiasi berbeda, maka kebanyakan investor akan memilih standar defisiasi yang lebih rendah sehingga resikonya lebih kecil. Yang kedua, jika dua investasi memiliki risiko standar defisiasi yang sama dengan ekspektasi pengembalian berbeda, maka umumnya investor akan memilih investasi dengan ekspektasi pengembalian yang lebih tinggi. Yang ketiga, jika dua investasi salah satu memiliki ekspektasi pengembalian yang lebih tinggi, tetapi yang lainnya memiliki standar defisiasi lebih rendah, maka akan menggunakan koefisien variasi. Koefisien variasi atau KV. Jika terdapat dua pilihan investasi yaitu A dengan return yang diharapkan lebih tinggi dan B yang mempunyai standar defisiasi lebih tinggi. Yang kedua, KV menunjukkan risk per unit of return dan memberikan ukuran risiko yang lebih bermakna
ketika dua alternatif memiliki ekspektasi tingkat pengembalian yang tidak sama. Contohnya, apabila terdapat dua proyek, yaitu proyek A dan B, maka return yang diharapkan pada proyek A 60%, defisiasinya 15%. Untuk B, returnnya 10% dan standar defisiasinya 3%, maka koefisien variasi sama dengan defisiasi standar dibagi dengan return yang diharapkan, maka 15 bagi 60 sama dengan 0,25, dan yang proyek B standar defisiasinya 3% dan returnnya 10%, maka 3/10 sama dengan 0,3, maka 0,3 lebih besar dari 0,25, berarti proyek B lebih berisiko daripada proyek A. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang investasi portfolio. Portfolio adalah suatu kombinasi dua atau lebih investasi. Contohnya, portfolio TNA terdiri dari saham Telkom, saham Indosat, saham Indofood. Tujuan portfolio adalah meminimumkan risiko dengan cara diversifikasi. Aset dalam suatu portfolio lebih risikonya dibandingkan jika aset itu hanya dipegang tunggal. Dari kacamata investor, yang terpenting adalah return dan risiko keseluruhan dari portfolio yang dimiliki, bukan masing-masing aset di dalam portfolio tersebut. Oleh karena itu, investor menganalisis bagaimana risiko dan return suatu aset tunggal mempengaruhi risiko dan return portfolio di mana aset itu berada. Return yang diharapkan dari suatu portfolio adalah rata-rata tertimbang dari semua return yang diharapkan dari sekuritas-sekuritas dalam portfolio. Baik, saya akan menjelaskan materi yang berikut, yaitu mengenai kovarian. Kovarian, dalam konteks manajemen portofolio, kovarian menunjukkan sejauh mana return atau hasil kinerja dari sekuritas mempunyai kecenderungan bergerak bersama-sama. Yang kedua, koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antar dua variabel. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang berikut konsep koefisien korelasi. Ada 3 jenis korelasi, yaitu yang pertama, penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi positif sempurna. Yang kedua, penggabungan dua sekuritas yang berkorelasi 0, dan yang ketiga, penggabungan dua buah sekuritas yang berkorelasi positif sempurna. Dalam dunia nyata, ketiga jenis korelasi ekstrim tersebut sangat jarang terjadi. Yang berikut, menghitung risiko portofolio. Dalam menghitung risiko portofolio ada 3 hal yang perlu ditentukan, yaitu yang pertama, varians setiap sekuritas, yang kedua, varians antara satu sekuritas dan sekuritas lainnya, dan yang ketiga, bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas. Secara sistematis, risiko portofolio dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Dan risiko portofolio kasus dua sekuritas dengan rumus yang berikut atau yang terakhir adalah pasar dan risiko dapat diversifikasi, yaitu
Diversifikasi dalam keuangan adalah metode mencoba melindungi portofolio investasi dengan mengurangi paparan risiko yang terkait dengan aset tunggal atau kelompok aset apapun. Portofolio yang terdiversifikasi mencakup berbagai jenis investasi yang biasanya merespon secara berbeda terhadap pasar. Saya akan menjelaskan tentang Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Capital Asset Pricing Model atau CAPM merupakan model untuk menentukan harga suatu aset. CAPM adalah sebuah model yang menggambarkan hubungan antara risiko dan return yang diharapkan. Model ini digunakan dalam penilaian harga sekuritas. Model CAPM diperkenalkan oleh Traynor, Sharpe, dan Lintner, merupakan pengembangan teori portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz dengan memperkenalkan istilah baru yaitu risiko sistematik atau systematic risk dan risiko spesifik atau risiko tidak sistematik. CAPM digunakan untuk menganalisis risk dan rates of return. Kesimpulan dari CAPM adalah risiko yang relevan dari suatu saham adalah kontribusi risiko saham tersebut pada risiko portofolio. Beta dalam CAPM. Pertama, koefisien beta adalah jurnal risiko dari suatu saham yang dikontribusikan untuk portofolio pasar. Kedua, saham dengan defisiasi standar tinggi akan mempunyai beta yang tinggi pula. Oleh karena itu, saham dengan stand-alone tinggi akan mengkontribusikan banyak risiko untuk portofolio. Ketiga, beta mengukur volatilitas suatu saham relatif dengan saham rata-rata.